Jangan lupa subscribe dan agar selalu update video-video saya, klik tanda lonceng. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman, saya hanya ingin sedikit berbagi atau sharing sebuah kondisi di mana makin kesininya suatu kehidupan atau zaman itu semakin memprihatinkan. Kondisi perang tidak secara langsung itu semakin terasa. Peperangan itu seperti perang, bukan perang apa ya, kalau dulu itu perangnya itu langsung secara fisik. Kalau sekarang itu perangnya secara apa ya, perang pendidikan, perang ekonomi, perang sosial budaya, perang politik, bahkan perang kanan juga. Selemah-lemahnya kita sebagai umat muslim itu masih diberi kekuatan oleh Allah daripada orang kafir. Dan ada salah satu ayat di surat Al-Anfal sebagai motivasi kita sebagai umat Islam. Kuncinya kita adalah bersabar. Dan ayat itu berbunyi, saya baca terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Barusan ini adalah terjemahan Al-Quran yang versinya Depak. Saya ada lagi Al-Quran terjemahan versinya Ahasan. Ahasan adalah pendiri Persis. Secara nggak langsung diakui dia atau beliau itu adalah guru dari presiden pertama kita, Bung Karno. Surat Al-Anfal ayat 65 di terjemahannya Ahasan. Saya baca terjemahannya aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai Nabi, gemarkanlah mukmin berperang. Jika ada dari antara kamu 20 orang yang sabar, tentu mereka bisa mengalahkan 200. Dan jika ada dari antara kamu 100 orang, tentu mereka bisa mengalahkan 1000 dari orang-orang kafir. Karena mereka itu orang-orang yang tidak mengerti. Di terjemahan ayat itu mengatakannya, kita dijanjikan atau diberi kabar gembira oleh Allah bahwasanya kita sedikit pun
akan diberi kemenangan. Kuncinya adalah untuk kita bersabar. Selemah-lemahnya kita atau orang mukmin yang sabar, dia tetaplah masih lebih baik 2 kali lipat dibanding musuh, hingga mampu mengalahkan mereka. Inilah ruh yang harus dimiliki orang mukmin, yaitu ruh kesabaran. Banyak ujian menyakitkan maupun mengenakkan, keburukan dan kebaikan, dua-duanya ujian yang harus dimenangkan dengan kesabaran. Ada lagi ini di surat Al-Baqarah ayat 61. Kita itu diberikan petunjuk bahwasanya kita jangan seperti orang kafir atau Bani Israel. Di sini di Al-Baqarah ayat 61, saya baca terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah tatkala kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bakal tahan sabar dengan satu macam-macam makanan." Di terjemahan ini bahwasanya orang Bani Israel itu dengan satu macam makanan aja dia tidak bersabar. Alhamdulillah, kita jangan seperti orang kafir atau Bani Israel yang tidak sabar. Khususnya pemuda saat ini ya. Pemuda saat ini jangan sampai terbawa arus. Masyarakat kita khususnya pemuda itu sering ikut-ikutan sesuatu sesuatu yang marak di media sosial. Contohnya TikTok, bahasa-bahasa alay dan lain sebagainya. Bolehlah, tapi kalau saya bilang sebagai orang Jawa, ngono-ngono tapi mu ojo koyo ngono. Boleh, tetapi kita jangan sampai terbawa arus. Pemuda adalah kekuatan di antara 2 kelemahan. Itu Allah yang mengatakan di surat Ar-Rum. Ar-Rum itu surat 30 ayat 54. Surat 30 sebentar saya cari surat 30. Surat 30 ayat 54, saya baca terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah lah yang jadikan kamu dari kelemahan, kemudian sesudah kelemahan Ia jadikan kekuatan, kemudian sesudah kekuatan Ia jadikan kelemahan dan tua. Ia menjadikan apa yang Ia kehendaki, karena Ialah yang amat mengetahui, yang amat berkuasa. Di sini ayat ini mengatakan bahwasanya pemuda itu adalah puncak kekuatan di antara 2 kelemahan. Maka dari itu satu-satunya harapan umat atau generasi penerus ini adalah di pundak pemuda. Kalau kita kembali pada sejarah Nabi, di mana para sahabat yang dominan atau mengikuti dan berada dan selalu mendampingi Nabi itu ialah para pemuda. Para petuanya nanti akan selalu ikut, pasti itu. Dan harapannya dengan sedikit motivasi di surat An-Nahl ayat 65, 20 orang mukmin bisa mengalahkan 200 orang kafir. Dengan kesabaran ini menjadi inspirasi dan menjadi bahan renungan buat kita semua. Dengan kesabaran Allah akan janjikan sebuah kemenangan.
dan semoga menjadi motivasi yang bermanfaat. Jika ada salah yang saya sampaikan, ini semua kesalahan dari saya dan saya mohon maaf. Kesalahan dari Dedi pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah jika yang saya sampaikan ini suatu kebenaran, dan kebenaran itu sesungguhnya datangnya dari Allah. Dan janganlah kita sesekali menolak kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.